Assalamualaikum kawan-kawan. Ini kita lagi di daerah Sungai Dalam nih. Saya mau sedikit bercerita nih. Yang video sebelumnya saya menceritakan pengalaman saya untuk menuntaskan penyakit tanpa ke dokter dengan menggunakan herbal dan olahraga. Jadi sekarang saya akan lanjutkan metode saya berikutnya yang kemarin pernah saya lakukan itu dengan perawatan psikis. Kalau penyakit fisik memang dari dulu saya itu ya sedikit-sedikit lah ngerti kan. Jadi kita dengar orang bicara itu kan ngobrol tentang kesehatan fisik. Tapi kalau masalah psikis disitulah dulu saya itu tidak paham. Ternyata psikis dan fisik itu saling berpautan, saling berhubungan. Dari situlah saya beberapa tahun yang lalu mulai dikit-dikit mempelajari bagaimana sistem psikis yang ada di dalam diri kita ini. Dan ternyata diri kita ini bukan hanya fisik yang terdapat di komponen diri kita ini atau diri saya ini. Ternyata ada juga yang namanya psikis atau jiwa. Jadi ketika jiwa bermasalah ya terikut lah ya kan, fisik pun terikut akan bermasalah. Dan begitu juga sebaliknya. Ternyata ketika fisik bermasalah, psikis kita pun akan mengalami masalah. Di awal-awal saya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah kan, setelah saya mendapat metode untuk penyembuhan diri saya itu kan, dari mendapatkan metode penyembuhan dari diri saya ini dengan metode herbal. Kemudian saya mempelajari teknik-teknik psikologis. Jadi banyak referensi lah di YouTube apa kan saya pelajari. Saya belajar sedikit-sedikit lah yang bisa saya pahami, psikologis, filsafat, bahkan metode-metode afirmasi, metode loa, habisnya metode hipnosis dan metode-metode lainnya yang saya pelajari di internet. Dan ternyata diri saya itu memang merasakan ada suatu kesalahan-kesalahan psikologis di dalam diri saya ini. Mungkin ada informasi-informasi yang dahulu, informasi yang dari semenjak kecil ataupun ketika saya dewasa, ataupun informasi-informasi sebelumnya itu yang masuk di kepala kita itu dan masuk ke alam bawah sadar kita, itu merupakan informasi-informasi yang tidak kita gunakan, atau bahkan bisa jadi informasi itu berupa informasi toksik ataupun informasi racun yang mempengaruhi cara berpikir kita. Dari situlah saya menyadari kalau referensi ya mungkin ahli atau pakar-pakar lah kan yang ada di internet itu ya, yang pernah saya tonton videonya Abdi Suwandi, motivator, kayak misal yang ilmu-ilmu filsafat itu kayak Martin Sunjaya, seperti Dr. Fahrudin Pais,
dan banyak video yang saya pelajari dan saya ingin tahu di posisi mana ataupun di bagian mana yang terjadi permasalahan di psikis saya ini. Ya termasuk ya referensi dari bukunya Seven Habit, buku-buku motivasi, buku-buku panduan hidup, rahasia-rahasia hidup, dan ternyata itu sangat membantu kawan-kawan. Itu untuk pribadi saya lah ya. Saya ini kan orang awam, saya bukan siapa-siapa lah di sini kan. Cuma saya berangkat dari ngeplok ini, saya berangkatnya dari ketidaktahuan, dari kesalahan mungkin kan, juga dari penyakit yang saya rasakan. Setelah saya menemukan metode-metode psikis yang bisa membangkitkan gairah hidup kita ini, dari situlah saya terus mencari tahu di mana, di sisi mana ada kesalahan, itu terus saya perbaiki. Dan saya pernah juga menggunakan metode afirmasi. Metode afirmasi ini kan metodenya alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu di reset ulang. Jadi mungkin ada kesalahan informasi, itu di reset. Ibaratnya kalau HP ini kan ya seperti mungkin reset pabrik lah kan, reset pabrik. Jadi dikembalikan lagi seperti semula, biar kita mudah mencerna dan melihat fakta atau faktualnya kehidupan ini. Bagaimana kita mencerna, mengamati, menganalisa, memilah dan memilih kehidupan ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau media sosial terus kita ikuti, apalagi kemarin itu kan di musim-musim pemilu. Jadi banyak kepentingan yang berseliweran di media kita. Jadi tanpa kita sadari kita konsumsi informasi fake, informasi hoax, informasi spam, itu terus kita ikuti, itu akan merusak sistem informasi yang ada di kepala kita, yang pada akhirnya kita tidak bisa memilah dan memilih. Bahkan lebih celakanya lagi, mungkin kita melihat kehidupan ini ya seperti informasi yang telah kita dapatkan, padahal kehidupan ini luas. Paradigma, pandangan tentang kehidupan ini kan sangat luas, yang tidak bisa hanya kita terjemahkan melalui pikiran kita. Bisa jadi kita terkena bias kognitif, bias anchoring effect. Jadi mungkin ada informasi yang menjangkar di kepala kita, yang mengkop kepala kita ini. Dengan itulah kita menerjemahkan kehidupan ini. Ini maaf kawan-kawan, ini sharing. Saya khawatir ini jadi kayak ceramah pula. Kebetulan begitulah informasi yang pernah saya dapatkan. Jadi sebelumnya itu kan ketika saya sakit di fisik, ya kemudian saya berobat secara herbal. Habisnya saya melakukan ya terakhir ini dengan berolahraga, dan pada waktu itu juga saya mendalami ilmu psikis. Mendalami dalam arti begini kawan-kawan ya, saya bukan juga sekolahnya bukan.
artinya untuk mendalami kepada diri saya, hanya untuk konsumsi pribadi. Saya bukan siapa-siapa lah, untuk konsumsi pribadi. Saya pelajari bagaimana saya keluar dari permasalahan hidup saya ini. Jadi pada waktu itu ya berpikir itu ibarat orang gimana ya, mengkop-kop gitu, berkotak-kotak cara berpikir. Dan pelan-pelan saya hindari informasi toksik, informasi fake, informasi spam, dan kadang-kadang informasi itu lewat, ataupun saya kepingin memang dengan informasi itu saya mulai mencari tahu dari sisi-sisi yang berbeda. Saya tidak ingin terimbas lagi informasi yang masuk di kepala saya itu informasi yang tidak jelas. Saya mulailah memperjelas informasi yang masuk di kepala saya. Yang saya pahami informasi itu sangat erat kaitannya dengan psikologis kita. Jadi ya kebetulan kemarin itu saya dapatkan juga ya dari YouTube lah kan. Saya belajar menurut pakar psikologis, mereka bilang antara fisik dengan psikis kita ini saling berpautan, saling berkaitan di dalam kehidupan kita itu. Kalau fisik ini kan yang menentukan kesehatan kita itu dari makanan. Apa yang kita makan bisa menyehatkan kita, dan apa yang kita makan bisa menyakitkan diri kita. Artinya diri fisik ini. Sebenarnya simpel sih. Misalnya kita makan yang pedas-pedas pagi, siang, malam, ekstra pedas, nah itu akan fisik kita itu akan masalah. Yang mana kalau fisik ini, kesehatan fisik ini inputnya itu hanya melalui mulut, hanya satu input. Kalau fisik ini efeknya pun sangat besar juga. Ketika salah inputnya salah atau konsumsinya salah, itu fatal. Ketika salah kita makan racun, bermasalah di dalam diri kita. Nah itulah yang pernah saya alami, yang pernah saya dengar dari ya pakar lah kan. Nah kemudian yang pernah juga saya dapat informasi itu psikis. Kalau psikis ini, kalau visual ini kan audio video, artinya audio ini telinga, ini pendengaran kita, ini informasi yang masuk, ini makanan psikis kita, ini kebutuhan psikis kita yang masuk di bagian telinga. Dan kemudian video atau pandangan kita ini inputnya di mata. Jadi ternyata kalau psikis ini berpautan atau berhubungan langsung dengan inputnya telinga dan mata. Jadi dua informasi, dua input atau dua makanan itu yang masuk di kepala kita atau di badan kita. Itu sangat berbahaya menurut beliau itu, menurut pakar lah kan. Saya hanya ya sharing lah dengan kawan-kawan itu kan. Masalah ini saya hanya berbagi ya pengalaman yang pernah saya alami lah dulunya itu kan, bagaimana saya mengatasi permasalahan psikis yang ada di diri saya ini. Jadi mulailah saya pilah-pilah tadi itu kan, informasi, pilah informasi, dan termasuk juga kawan. Jika kawan, teman, saudara
Itu maaf kawan-kawan, itu untuk sementara, karena mental kita mungkin itu lagi down, lagi jatuh. Ketika itu mental saya itu lagi jatuh, tertekan apa, itu kan kita belum siap. Kita belum siap, dan kita udah paham ketika itu, oh begini terjadinya proses pelemahan daripada kemampuan. Salah satu ini adanya tekanan bahasa, ucapan, emosi, gaya, apa namanya, sistem informasi, adopsi. Ya, adopsi mungkin kita mengambil sesuatu lah dengan cara yang mungkin kita belum siap ketika itu. Jadi dari situlah mulai kesadaran itu tumbuh. Jadi ketika mungkin kawan, saudara melemahkan mental kita untuk sementara, untuk masa penyembuhan, itu lebih baik kita menghindar dulu. Menghindar yang mana kita itu mungkin lagi lagi menghimpun atau masa pengobatan, atau bahasa yang enaknya itu menghimpun kekuatan lah, untuk mempertahankan mental kita untuk menghadapi mereka. Mungkin bisa jadi mereka menjatuhkan kalian, atau menjatuhkan saya, atau menjatuhkan kita, yang mana mereka tidak sadar bahasa-bahasa itu merusak mental seseorang. Nah, dari situlah saya mulai itu kan pelajari. Nah, saya mau berbagi cerita juga yang pernah saya dapat lah kan. Jadi ada di daerah Pakistan itu namanya daerah itu Lembah Hunza. Lembah Hunza ini yang mana masyarakatnya ketika itu berumur sampai umur 150 tahun. Masyarakat Hunza itu, kebetulan masyarakat Hunza itu Muslim. Jadi mereka itu ya seperti biasalah, mereka melakukan ibadah, sholat kan. Dan mereka tidak terlepas dengan kegembiraan. Nah, itulah yang saya rasakan ketika saya menonton itu. Ternyata ada kekurangan di dalam diri kita. Mungkin kita kurang sosialisasi, kurang gembira di dalam hati, karena psikis kita itu bermasalah. Bisa jadi setelah itu di daerah Hunza itu kan umumnya masyarakat produktif itu di umur 100 tahun. Kalau kita mungkin di daerah kita umumnya masyarakat yang produktif itu mungkin ya sekitar 60 lah kita. Ya 60 rata-rata. Kebanyakan kita itu 50 udah enggak produktif, udah enggak bisa bergerak apa kan. Tapi mereka itu di umur 100 tahun. Bahkan tidak heran ibu-ibu atau bapak-bapak atau nenek-nenek atau kakek-kakek itu kalau mereka beraktivitas di kebun, di jalan, di dagang di umur 100-110 tahun itu mereka tidak heran. Bahkan mereka bisa membaca Al-Quran di umur segitu. 100, 110, 120. Itu nanti kalian bisa carilah linknya atau videonya, itu Lembah Hunza. Itu memang kisahnya nyata, bahkan dari peneliti luar negeri sampai Eropa itu penasaran dengan Lembah Hunza ini. Mereka pelajari bagaimana pola hidup mereka. Mereka itu sehat lahir dan batin. Jadi antara psikis dan fisik mereka itu berimbang, mereka sehat, mereka tidak banyak masalah, mereka saling mensupport, saling mendorong. Nah, inilah yang kita harapkan. Kalau dapat, memang kita berteman itu saling mensupport, saling mendorong, saling mengapresiasikan
itu sih memang diawali dengan positive thinking lah kan. Jadi berpikir positif atau husnuzon lah. Bagaimana kita berprasangka dengan mereka-mereka atau kawan-kawan atau keluarga dengan positif, dan cara penyampaian pun juga dengan cara yang positif, bukan hanya pemikiran tapi penyampaian juga kan ketika itu. Maaf nih kawan-kawan, lalu saya ini berceramah pula. Saya ini dari situlah, salah satu itulah tadi, salah satunya yang mana saya itu mulai menggali-gali informasi-informasi psikis yang berpautan dengan diri kita ini, atau berpautan dengan jiwa, itu sangat penting di dalam diri kita. Jadi mulailah saya ketika itu merawat psikis saya ini. Psikis, mulai saya pilah-pilah informasi, mulai juga saya menjauhi orang-orang yang saya anggap menjatuhkan saya, itu mulai saya hindari. Karena saya berpikir ketika itu, apabila terus saya melakukan, saya tidak bakalan bisa mengembalikan cara berpikir saya dan tidak bisa memperbaiki psikis saya ketika itu. Ya, cara berpikir saya begitulah. Mungkin saya mengibaratkan apabila saya kolesterol, saya terus makan yang jenis daging atau jenis-jenis lemak, terus saya konsumsi, saya makan obat konsumsi, itu saya berpikir tidak bakalan sembuh. Begitu juga cara saya berpikir ketika saya menindaki masalah psikis ini. Untuk sementara kita berpuasa dulu lah kan, atau berpantang. Kita tahan dulu, kita jaga, yang pada akhirnya nanti jika kita udah sehat, sehat mental dan sehat fisik, ya tidak masalah lah makan daging, makan apa kan, pola hidup kita pun udah bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk, yang mana kurang, yang mana lebih. Mungkin pertahanan fisik kita seperti ya kita berolahraga mungkin salah-salah dikit itu kita bisa handle lah kan. Mungkin organ-organ tubuh kita bisa handle, kayak liver, kayak jantung ya dimakluminya lah. Mungkin salah-salah dikit ya mencret mungkin kan, atau sakit perut ya dibuang, dah selesai, atau dikencingkan selesai kan. Saya anggap begitulah. Jadi alhamdulillah lah ketika itu kan, 2-3 tahun yang lalu, berangkat dari pemikiran psikis, saya berangkat dari dari penyakit fisik, bersamaan saya pelajari juga psikis, mulai saya menghindar dengan sesuatu yang melemahkan mental kita ketika itu. Jadi kita justru mencari, ketika itu saya justru mencari pertemanan atau orang-orang yang bisa membuat mental kita itu semakin membaik. Jadi hindarkan toksit dulu, makanan toksit, psikis toksit, ketika itu saya hindarkan dulu. Pelan-pelan saya menuju ke hal-hal yang alami, yang natural. Ya kalau psikisnya mungkin kita belajar kita melihati alam, kita mengamati alam, mengamati kehidupan, keindahan, kita mulai mensyukuri, dan kita lihat orang-orang yang mungkin orang-orang ada teman kita yang jauh di sana kehidupannya yang sulit. Disitulah mulai
kita bersimpati dan berempati ketika itu. Nah, ketika itu mulai dikit-dikit kita melibatkan jiwa kita atau batin kita itu, biar kehidupan kita ini berimbang. Nah, kalau mungkin bahasa agamanya ya, jangan kau terlalu mikirkan duniamu lah, kayak gitu kan. Jadi bahayanya dengan melihat kehidupan ini dengan hanya satu paradigma, itu sangat berbahaya. Karena kehidupan ini dibangun oleh Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai paradigma, sisi pandang. Kehidupan ini sangat luas. Kita tidak bisa menjudge atau menuduh atau menentukan kehidupan ini ya seperti ini, tidak bisa. Kehidupan ini sangat luas, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan paradigma yang tak terbatas. Jadi alhamdulillah mungkin 1 tahun kali saya mempelajari itu, terus siang malam saya mempelajari. Nah itu kembali lagi, saya kemarin itu kan dulunya itu saya menggunakan metode afirmasi. Mungkin sebagian kawan-kawan mungkin belum pernah dengar metode afirmasi, hipnosis, loa kan. Jadi metode afirmasi ini saya dapatkan di internet juga. Selama 2 bulan dalam 1 hari itu berulang-ulang saya saya dengarkan afirmasi itu. Berulang-ulang dan terus berulang-ulang saya dengarkan afirmasi itu. Alhamdulillah. Jadi seolah-olah begini ya, mungkin ada kesalahan di alam bawah sadar kita ini, informasi-informasi sebelumnya yang masuk di kepala kita itu sedikit demi sedikit afirmasi itu mengarahkan ke hal-hal yang positif. Afirmasi itu kan hal-hal positif ya, seperti kebahagiaan, ketenangan hidup, berpikir positif, keluarga yang bahagia, anak yang soleha, itu terus ditanamkan di kepala kita. Nah, itu terus diulang-ulang. Saya itu kalau dalam 1 hari ya mungkin 10 kali kali. Pertama-tama itu mungkin 10 kali. Kalau saya ke pasar saya tempelkan di telinga nih HP. Itu saya download, saya MP3 kan, saya tempelkan di telinga. Saya tempelkan ke telinga, saya dengar terus. Biarkan afirmasi itu bekerja di alam bawah sadar saya. Alam bawah sadar saya ketika itu. Nah, saya biarkan. Saya amati juga, ternyata sistem kerja dari afirmasi ini yang bekerja di frekuensi theta. Kalau istilah frekuensi manusia ini kan gelombang otak manusia itu kalau tidak salah sih yang paling tinggi itu kan alfa, aktif itu. Yang paling tinggi itu beta. Itu posisi aktif manusia itu berpikirnya. Kemudian di bawah itu alfa, di bawah alfa itu delta, kalau di bawah delta itu theta. Di gelombang theta inilah manusia ini hampir-hampir tidur ini kan, hampir-hampir tidur di gelombang inilah biasa kalau pesulap itu menghipnotis di gelombang inilah ada. Gelombang yang mana fisik manusia lemas, sedangkan psikis manusia itu bisa dikendalikan. Nah, di gelombang inilah gelombang theta. Gelombang theta itulah tanpa kita sadari itu lebih baik sih afirmasi itu dianjurkan mau tidur itu dengarkan afirmasi biar informasi itu cepat masuk ke alam bawah sadar. Alhamdulillah selama 2 bulan sangat besar itu pengaruhnya itu. Kawan-kawan boleh juga
ditiru lah kan. Mereka itu kan udah pakar, udah paham lah kan dengan itu. Begitu kita coba, alhamdulillah sih, kayak saya coba kan, afirmasi, hipnosis, loa, ya dipahami lah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau secara fisik alhamdulillah, secara psikis sih alhamdulillah. Cuma bagaimana lagi kita ini mengoptimalkan lah, seperti saya ini mengoptimalkan diri saya ini. Kalau di umur 40-an ini kan 46 saya itu. Apalagi anak udah besar kan, udah selesai kuliah, ada yang tua itu udah selesai kuliah kan. Nah, habisnya adik-adiknya ini masih sekolah, ini butuh keuangan apa itu kan. Kadang-kadang kehidupan kita ini tidaklah semujur kehidupan orang-orang atau teman-teman kita yang sukses. Ya mungkin kehidupan kita ini mungkin ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Dulunya saya di sini nih, di umur segini, itulah saya bilang, apabila kita itu salah mengadopsi informasi ini, kita ini di umur 40-an ini merasa bagaimana ya, merasa diri kita ini seolah-olah sangat tua gitu, sangat tua. Itu mungkin kesalahan informasi yang kita dapat. Nah, kita tidak perlu juga menyalahkan orang di sekitar kita. Mungkin itu kesalahan kita mengadopsi informasi itu mau pandai-pandai kita lah menangkap informasi, mencerna informasi, mengambil informasi. Jangan sampai kita larut. Jadi semakin lama semakin terkondisikan. Jadi seolah-olah yang pada akhirnya kata Renal Kasali itu useless. Jadi tidak berguna. Jadi seolah-olah kehidupan ini udah diambil alih oleh generasi muda. Jadi terabaikan, padahal saya ini masih usia produktif. Ini setelah saya amati betul, wah ini bahaya nih. Ini ada kesalahan informasi di kepala saya. Harus ambil alih kehidupan ini. Jadi masa produktif itu, apalagi menurut WHO itu kan 70 tahun. Masa produktif manusia itu di umur 70 tahun. Di atas 70 tahun itu kategori tua. Sebenarnya produktif apa-apa kan bisa kita lakukan. Nah, kenapa saya berpikir ketika itu, kenapa apa-apa tidak bisa saya lakukan? Itu kesalahan mungkin informasi yang masuk di kepala kita. Ya, begitulah kawan-kawan. Pengaruh afirmasi, pengaruh ilmu psikologis yang sifatnya memotivasi kita lah, mendorong kita supaya kita maju ke depan. Jadi kawan-kawan, kalau ditarik kesimpulan lah kan, supaya mungkin mudah dipahami dari cerita saya ini, maklumlah mungkin cerita saya ini random, lompat sana lompat sini, ini kan mungkin agak sulit dipahami lah kan, untuk dicerna gitu kan. Nah, jadi jika kita mengalami masalah fisik, bisa jadi masalah psikis pun bermasalah juga di dalam diri kita, bisa jadi ya. Tapi kalau kelama-lamaan sakit itu, psikis itu pun terpengaruh juga kan. Kita tidak bisa kemana-mana, kita terus memikirkan masalah penyakit kita, dan informasi pengetahuan hanya sekitar lingkungan kita. Mungkin kalau sakit di rumah, ya di dalam rumah lah kehidupan kita kan.
bisa jadi itu mempengaruhi juga psikis kita. Nah, jadi bisa jadi bermasalah di psikis, kemudian pelan-pelan lah kita pelajari bagaimana untuk mengatasi permasalahan psikis. Psikis ini bukan berarti stres, bukan berarti gila. Kadang-kadang bahasa psikis ini diidentikan mereka-mereka itu ada gangguan kejiwaan. Itu sebenarnya salah cara menyimpulkan itu. Sebenarnya hampir semuanya manusia, bahkan semuanya manusia mengalami permasalahan psikis. Tinggal level lagi dan lingkungan mereka serta mana mereka itu berteman. Mereka dihargai, mereka dihormati, mungkin mereka itu selebrasinya bagus, mungkin seirama, jadi mereka saling mengakui. Semuanya manusia ini mengalami penyakit psikis, tergantung parah tidaknya. Yang saya bicarakan di sini, yang saya berbagi informasi mungkin untuk kebutuhan kita lah, yang parah lah, yang kita anggap parah, mungkin mereka melihat tidak, ya mungkin biasa lah kan. Itu tergantung cara pandang kita. Nah, itu bagaimana cara kita memperbaikinya, terus kita mempelajari dan mencari kesalahan-kesalahan psikis kita, di mana apa penyebabnya, akar permasalahan itu penting juga, itu terus dicari supaya kita bisa memperbaikinya lah. Psikis kita itu, kalau psikis oke kan, fisik oke, ya udah sehat walafiat. Moga kawan-kawan yang nonton video ini sehat walafiat. Kita melihati kehidupan dunia ini penuh dengan harapan yang gimana ya, yang kehidupan ini indah. Jangan dipandang kehidupan ini sebelah mata. Kehidupan ini indah, sempurna. Kehidupan ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kita beribadah juga kan, berdoa, mengharapkan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah kawan-kawan, terima kasih telah menonton video saya ini. Jika bermanfaat, ya tekanlah subscribe-nya. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum.